Bahkan apa yang dia mau juga dikabulin kayak ratu. Apa? Kalau gitu bisa aja gue kan? Hah? Jangan-jangan lo orangnya? Bukanlah, gue aja dapat golongan C. Itu artinya, astaga gue keceplosan. Please ya Della, jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, kita harus pindah kota sekarang juga karena golongan warga mama tuh masih loading. Loh, punya aku juga loading lagi mah, padahal tadi udah muncul, Be. Jangan percaya, itu pasti cuma sementara doang. Soalnya keluarga kita emang ditakdirkan buat loading terus. Itu artinya kita yang lagi diburu sama Tiara dan Bu Guru mah. Gawat, mereka udah bergerak ya. Kalau sampai kita ketangkep, bisa-bisa kita dihabisi. Tunggu, kenapa sih mereka ngejar kita? Karena mereka tuh nganggap kita mangsa, Nak. Terus gimana caranya mas supaya kita bisa membebaskan diri dari mereka semua? Bisa sih salah satu dari kita dapat golongan warga, tapi salah satu juga harus metong. Apa? Aku nggak mau ngorbanin gitu mah. Kalau gitu aku bakal buktiin ke semua orang kalau golongan warga aku juga pantas kok ada di kota ini. Ya udah kalau itu mau kamu, mama tetap support. Oh, orang ini yang katanya mau nantang gue udah kesebar loh di seluruh internet. Iya, tapi bukan sekarang soalnya gue belum siap. Ngaku deh, lo dapat loading kan? Soalnya gue dikasih tahu sama Keisha. Keisha? Sekarang saatnya gue ngabisin lo. Tunggu, golongan warga gue A. Hah? Punya bukti apa lo tiba-tiba ngarang kayak gitu? Apaan nih di kantong gue? Gue punya buktinya. Bisa tahu harta keluarga atau sampah keluarga? Ngapain kita lihat sampah keluarga mending harta kan? Udah jelas nguntungin. Ya ampun, kamu udah dapet pilihan itu berarti udah saatnya kamu tahu, Nak. Tahu? Jangan-jangan mama ada nyembunyiin sesuatu ya di harta keluarga kita. Jangan-jangan barang terlarang, mah. Kamu itu kebanyakan overthinking. Biasa aja lah hartanya kan kita kismin. Iya sih, karena kita kismin, aku selalu dikatain sama teman-teman, mah. Kesel deh. Nah, kekuatan kamu ini bakal bantu kamu supaya kamu tuh nggak dikatain lagi sama teman-teman. Ya udah deh, Mas. Sebenarnya harta kita apa sih? Ih, cuman beca. Tulisannya beca doang. Beca berlapiskan emas? Iya, itu peninggalan dari nenek moyang kita. Harus dijaga baik-baik ya. Ya ampun, gue baru tahu kalau ada barang kayak gitu. Itu artinya kita kaya, mah. Kita nggak kismin. Tetep aja kismin. Hah, jangan-jangan palsu ya? Hari ini kelas kita libur ya, karena mulai sekarang ibu akan mengajar orang yang punya harta paling banyak di kota ini. Saya, Bu. Maaf, saya ketinggalan ngomongnya. Dan yang paling mahal ya. Kalau gitu saya, Bu. Tapi saya punya file. Semua orang juga tahu kali kalau lo tuh kismin. Sedangkan gue punya harta emas, perhiasan, diamond. Kalau gitu Tiara, silakan ikut saya ke kantor guru. Iya, Vel, semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu yang paling kaya di kota ini. Buktinya dia sampai ngegaji gue. Tapi bener kok, gue tuh punya becak berlapiskan emas. Hah? Sekarang rumah 5 tingkat. Gak usah halu deh lo, rumah gue aja cuma 2 tingkat. Jangan bikin si Tiara murka, Vel. Keisha, lo percaya nggak kalau gue punya banyak harta? Gimana caranya lo punya banyak harta? Kan lo belum kerja. Bukan gue, maksudnya harta keluarga gue. Vel, udahlah, nggak usah berhayal dan bermimpi lagi. Lo kan lebih kismin daripada gue. Tapi gue bahkan punya mobil sport. Aduh, Vel yang punya mobil sport di kota kita ini cuma Tiara. Masa sih? Jangan-jangan sistem bohongin gue lagi. Aduh, gue harus percaya yang mana? Percaya sama kenyataan lah. Lo kan lebih kismin daripada gue. Anak-anak, mulai sekarang kalian harus memperlakukan Tiara sebagai ratu di sekolah ini. Loh, kok gitu, Bu? Nggak adil dong. Bilang aja lo iri, dasar kismin. Ini semua saya lakuin karena Tiara itu kasih sponsor untuk sekolah ini. Aduh, Tiara, emangnya harta lo apa aja? Jangan remehin gue ya, karena gue tuh punya beca berlapiskan emas, mobil sport, dan rumah. Loh, itu bukannya harta keluarga gue ya? Enak aja, semua yang gue sebutin tadi adalah harta gue sendiri, jeripaya gue, bukan orang tua. Feli, mending lo sadar diri deh, nggak usah ngayal. Feli, kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu akan saya keluarkan dari sekolah ini loh. Tapi Bu, saya ngomong apa adanya, saya ngomong kenyataan loh. Ya udah, kalau lo ngomong kenyataan, buktiin mana harta-harta lo itu biar gue lihat. Tuh, nggak bisa kan, lo tuh bohong. Didikan siapa sih kamu ini? Lebih baik gue kumpulin bukti dulu, bener gak sih harta keluarga gue ini? Supaya lebih meyakinkan mereka. Akhirnya gue bangun juga. Hah? Kenapa harta keluarga gue jadi loading? Jangan-jangan mau berubah lagi? Berarti gue beneran kismin. Feli, mending kamu keluar rumah deh. Soalnya banyak barang baru di luar. Barang baru apaan, Ma? Aku baru menerima kenyataan yang pahit. Ini menyangkut harta keluarga kita. Oh gitu? Tapi aku gak mau berekspektasi, nanti aku kecewa. Kamu mau berekspektasi setinggi langit pun gak apa-apa. Karena udah Mama gak perlu kasih tahu. Aku lihat sendiri aja di luar. Bye, Ma. Maafin Mama ya, Nak. Loh, apaan ini? Jangan-jangan ini semua adalah harta keluarga gue. Ada uang 1 triliun, mobil, emas, perhiasan. Loh, nah teman-teman, ini semua adalah harta keluarga gue. Loh, kok Tiara? Kenapa? Lo gak terima? Ini semua tuh harta keluarga gue dan gue juga punya bukti. Gue juga punya bukti semua surat-suratnya ada di dalam tas ini. Oh, gue juga punya bukti gue adalah bisa tahu harta orang atau dosa orang. Harta orang aja deh, jadi gue bakal deketin siapapun yang kaya. Gak boleh pilih-pilih teman gitu, Nak. Ya udah deh, kalau harta Mama,
Aku? Iya nak, kamu kan anak mama yang paling berharga buat melahirkan kamu aja. Mama sampai ngeluarin uang 5 miliar. Apa? Ya ampun, ternyata pengorbanan mama gede banget mah. Iya, tapi kalau kamu ngelihat harta teman-teman kamu, ya pasti mereka belum punya lah. Ya pasti ada yang punya lah ma, soalnya teman-teman aku tuh orang kaya. Guys, pokoknya kali ini datang ya ke pesta ulang tahun gue. Emangnya pesta ulang tahun lo diadain di mana? Jelas di rumahnya Tiara yang mewah banget itu. Hah? Gue baru tahu kalau selama ini Tiara punya rumah mewah. Ya, itu rumah baru dari orang tua gue, kado untuk ulang tahun ke-17. Beruntung banget ya jadi Tiara, gue juga pengen jadi kayak lo Ti. Kalau gue sih nggak punya harta. Hah? Lo nggak punya harta? Lo kan punya emas 0,1 gram. Apa? Del punya harta, Del. Kasih ke gue cepet. Kalau Tiara ini kaya, ngapain dia masih ngerampas harta orang? Jadi gimana, Vel? Lo bisa datang nggak? Bisa-bisa, Ti. Lo share alamatnya ke gue aja ya. Langsung aja nih. Hah? Alamat ini kok rasanya gue kenal ya, tapi ini rumah siapa? Udah jelas rumah gue lah, masih nanya. Aduh, hartanya nggak muncul-muncul, jangan-jangan kekuatan gue error lagi. Tapi mustahil sistem kasih sesuatu yang rusak, pasti bisa ini. Bu, saya mau nanya Tiara itu dari keluarga terpandang nggak ya? Hah? Maksud kamu keluarga Tiara itu kaya atau enggak? Ya jelas kaya lah. Kok ibu bisa simpulin kaya sih? Hah? Ya iyalah, secara kan Tiara itu nyogok ibu supaya dapat nilai tambahan. Haha. Saya kasih tau kepala sekolah biar ibu dipecat. Jangan-jangan. Ya udah deh, nilai kamu saya tambahin juga secara cuma-cuma. Nah, gitu dong. Malam ini kita berangkat bareng yuk, Kay. Kemana? Ke ulang tahunnya Tiara. Masa lo nggak diundang? Enggak, gue sama sekali nggak tahu. Emangnya ulang tahunnya di mana? Ya ampun, kalau lo nggak diundang, gue nggak bisa kasih info. Harta lo nggak ada. Iya, gue sama sekali nggak dikasih harta sama orang tua gue karena orang tua gue cuma punya hartanya sedikit. Oh iya maaf Kay. Rupanya lo nggak diundang Tiara karena lo bukan dari keluarga terpandang ya. Iya udah maaf Kay. Gue sama sekali nggak bermaksud kok. Gue tarik lagi deh ucapan gue. Gak apa-apa Vel, emang kenyataan kok. Gak apa-apa, lo tetap datang aja. Tapi lo pakai undangan gue, jadi kita datang berdua. Oh emang teman terbaik gue Vel, lo selalu pengertian. Oh jadi ini tempatnya, tapi kenapa kita semua dibiarin di luar? Katanya kita gak boleh masuk sampai Tiara minta. Hah? Kok gitu? Iya, tapi mungkin Tiara tuh lagi siapin dekorasi yang mewah buat kita. Tetep aja gak masuk akal, harusnya kalau ulang tahun tuh disiapin 1 hari sebelumnya. Aduh Vel lo tau apa? Lo kan kismin. Idih, sesama orang kismin jangan ngatain dong. Guys, ayo masuk, semuanya udah siap. Bagus kan? Hah? Ini beneran pesta ulang tahun lo, Ti. Kok keren banget sih? Iyalah, ini semua kan hasil kerja keras orang tua gue. Oh ya? Terus harta lo apa di rumah ini? Kalau harta gue itu tersimpan di ruang bawah tanah dan kalian gak akan bisa lihat harta gue itu apaan. Paling juga emas. Kalau emas kan harusnya udah muncul secara cepat, tapi ini belum. Jadi pasti yang lain kan? Wah, gue udah masuk rumahnya Tiara, tapi di mana ya ruang bawah tanahnya? Rumahnya terlalu luas. Kayaknya gue harus telusurin lagi deh. Tunggu. Itu kok ada lubang? Kayaknya gue harus loncat ke sana deh. 3, 2, 1. Bisa tahu hobi orang atau hati orang? Kan hati orang itu banyak yang busuk. Jadi daripada gue sakit hati, mending gue tahu hobi orang aja kan. Hari ini mau jalanin hobi yang mana lagi, Non? Main tenis, golf, atau basket? Nggak dulu deh, Pak. Soalnya hari ini saya punya kesibukan baru. Wah, kalau gitu hari ini saya bisa libur dong, Non. Alah, ternyata hobi Bapak tidur toh. Ya udah deh, sekali-sekali boleh. Asik. Akhirnya setelah sekian lama saya bisa tidur siang. Tapi Non tahu dari mana saya punya hobi itu? Saya bisa lihat hobi orang. Jadi ya udah deh, saya pergi dulu ya. Tunggu Non, kalau ketemu sama orang yang agak aneh hobinya, jangan dideketin ya tuh orang. Iya, nggak usah khawatir Pak. Bapak cuma perlu jagain rumah aja, nggak perlu jagain saya. Ya, saya kan cuma mau yang terbaik buat Non. Soalnya Non udah bolehin saya tidur siang. Yang pertama, gue harus lihat hobi sahabat terbaik gue kan. Kay. Hah, mencontek? Setahu gue, lo tuh orangnya nggak suka nyontek, Kay. Emangnya lo pernah nyontek? Sebenarnya selama ini gue selalu nyontek tugas dan ujian lo. Maafin gue ya, Vel. Wow. Oh, diam. Pantas aja selama ini nilai kita tuh 11-12. Ya ampun, lo tega banget, Kay. Jangan marah ya, Vel. Oh iya, karena lo bisa lihat hobi orang, mending lo lihat hobinya anak baru deh. Anak baru? Iya, sekolah kita kedatangan anak baru yang super misterius. Dia nggak pernah ngomong dan selalu menutup diri. Gue suka nih tantangan yang kayak gini nih. Perhatian murid-murid, kita kedatangan murid baru di kelas ini. Nah, silakan perkenalkan dirimu, Nak. Baiklah, ibu saja yang akan perkenalkan. Ini namanya Tasya. Tasya, kamu silakan duduk di sebelah Feli ya. 2 kali 2, 8. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Serem banget tau gak sih? Apa karena gue cantik? Ih, aneh. Kenapa ya gue gak bisa lihat hobinya Tasya? Entahlah, mungkin belum saatnya gue buat lihat hobinya. Gimana Vel? Lo
lo udah lihat hobi si anak baru kan? Kayaknya gue butuh pendekatan lebih deh, soalnya gue masih belum bisa lihat hobinya. Tapi kenapa? Dia jahat. Gue nggak tahu, soalnya dia ngeliatin gue terus sambil senyum-senyum. Kan serem ya? Wah, kalau gitu hati-hati aja, Vel. Kalau perlu batalin deh rencananya. Soalnya dia udah kelihatan nggak bener. Enggak. Rencananya tetap harus jalan karena gue penasaran sama hobinya sebenarnya apa. Tasya! Eits, lo nggak boleh ngejar anak baru itu. Jangan deket-deket deh sama dia. Emangnya kenapa lo ngatur-ngatur gue? Karena... udah deh, gak usah sok-sok nasehatin gue. Karena gue tuh gak percaya sama lo. Lo kan jahat sama gue. Tapi Vel, Tasya tungguin gue. Sebelum ketemu sama dia, mending lo pakai pelacak ini dulu deh. Ah udahlah, gue ambil aja supaya lo diem. Tasya, aduh gue harus kejar dia supaya gue gak ketinggalan.